Gus Eka, Swastiastu. welcome back di Bala Bali Channel. Ya, thank you. Pada hari ini kita akan podcast sedikit dengan seorang seniman. Boleh katakan seniman nggak nih? Pelaku seni kan? Hah? Pelaku seni. Oh, pelaku seni, belum seniman. Belum. Emang beda ya seniman sama pelaku seni? Beda aja tuh. Terus beda? Iya, karena seniman itu harus benar-benar kemurnian, salah satu pengalaman juga bagaimana sosial dengan masyarakat kan. Nah, itu juga penting dulu. Jadi Anda belum sosial? Udah sosial, berat sekali bawa nama seniman itu juga. Oh, oke, benar. Berat sekali. Artinya butuh proses yang lebih panjang lagi. Nih, Kang, untuk menjadi seorang seniman. Kang Wang pelaku muda, mantan kita. Jadinya pelaku seni. Ya, pelaku seni. Kedua bahasa serak. ST siup nunggu ST. Benar, oke. Kita ngobrol dengan Ida Bagus Eka Arista yang dimana menurut saya beliau adalah seorang pelaku seni. Tentunya masih generasi muda. Single nggak? Single nggak? Dumun single suwe. Oh, oke, ntar. Ya. Sekarang sudah setelah adventure ya, jadi sudah. Sudah ya, oke, ntar. Tapi kari ya kede. Nih kan Niko tetamian. Ya, itu enaknya ngobrol dengan seorang seniman. Jadi beliau santai. Ice breaking lebih aneh deh. Ketimbang skan. Harus begitu, harusnya memang ya. Biar seru. Dan saya kenal beliau dari kecil ya. Iya. SMA. Di SMA Negeri 3 Denpasar dan ketua Bangken Dongkang. 36 ya? Dut. Terus saya juga Bangken Dongkang 30. Nah, jadi alumni Bangken Dongkang ini seperti ini, guys. Bodoh ya gitu. Seperti ini. Tapi kan gini, menurutnya Dugus dari SMA nih ke sampai Dugus bisa seperti sekarang nih, ada pengaruh nggak sih dari SMA berorganisasi kan jadi ketua Bangken Dongkang? Anggaplah ketua ekstra tabo dulu gitu. Iya. Ada pengaruh nggak sampai perkembangannya Tugus di saat sekarang inilah? Anggap bilang udah seperti Niki mungkin. Iya, betul. Jadi SMA Nika, SMA 3 itu pas sekali slogannya datang dan pergi untuk sebuah cita-cita. Ya, jadi benar-benar di sana yang mendapatkan sebuah jembatan awal mula berorganisasi yang prioritasnya memang mempelajari, kita memonitoring suatu hal yang kuantitasnya banyak kan gitu. Ya, salah satunya itu. Jadi memang dari SMA tidak luput juga dari bimbingan Jeru, salah satunya. Niki supaya teman-teman tahu, guru pertama tiang berorganisasi Niki. Guru belar. Artinya general organisasi isi sian gitu deh. Jadi semua juga kepada Jeru sebagai pembimbing. Memang dari SMA Niki, dari sanalah tiang mulai belajar. Benar. Dan trackingnya tidak suatu hal yang bisa dikatakan kebetulan. Setelah dari SMA Nika tidak menunggu waktu yang lama, terus diarahkan ke hal seperti itu. Jadi terus berorganisasi sampai kuliah dan tiang sempat berorganisasi 3 organisasi yang berbeda tapi satu peranan yang sama. Jadi tamat yang di SMA 3 selesai jadi ketua Bangken Dongkang, tamat SMA 3 terus kuliah langsung semester 2 yang jadi ketua senat. Harusnya kan belum nih semester 5 harusnya udah jadi senat fakultas. Terus sekarang semester 2 awal ini. Ya, jadinya bisa dikatakan ke teman-teman yang satu kampus sama tiang demun, tiang pun ngubah jalur tuh berubah cenik-cenik di ketua senat. Kok bisa? Nah, karena dipilih soalnya karena dipilih langsung dia udah jadi, karena waktu itu ada lomba dari pengalaman SMA yang bawa ke kampus. Jadi di sana yang dilihat oleh dekan, diminta nggak usah kamu nunggu semester, langsung jadi ketua senat gitu. Jadi ketua senat jarak 1 bulan, yang jadi ketua STT jarak 1 bulan lagi, yang ingat nih ke Juni, Juli, Agustus yang jadi ketua Pancar Langit. Di Pancar Langit. Ya. Jadi awalnya hanya dapat pengalaman dari Bangken Dongkang. Sebelum itu belum pernah ya? Belum. Jadi dari SMA jadi mulai ya, dari SMA mulai start sebagainya. Senang gini, gerdak-gerduk lah gitu. Cuman saya prihatin aja ketuanya begini. Nah, itu memang artinya bagaimana? Menurutnya Ditya memang Tiang juga melihat suatu karakter yang tersendiri lah. Menurut yang dari Tugus juga. Tadi dari SMA kita mencoba membuat sesuatu, dan jujur aja
dari semua angkatan yang pernah membuat reuni Bangken Dongkang ya cuma angkatan Dugus. Ya. Ya, nah itu saya salut sekali 7 dengan tahun pergerakan ke atas itu ya, pergerakan itu sangat salut sekali dan ya itu menurut saya ya Anda punya potensi sekali untuk menjadi seorang senang berorganisasi lah. Iya, betul. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, menurut Titian juga perkembangan kita dalam dunia organisasi dumunnya. Dalam organisasi itu menurutnya Tugus akan berpengaruh nggak sih kepada kehidupan sehari-hari? Anggap nih Niki, karena kan bilang kadang-kadang Niki karena saking sibuknya mereka berorganisasi, mereka lupa dengan mereka tuh juga punya kehidupan di luar organisasi ini kan. Jadi mereka lupa dengan sosialisasi dengan gini, dengan teman-teman di lingkungannya dia dan sebagainya. Menurut Tugus pun api. Itu salah satu fenomena yang terjadi sampai saat ini kan gitu. Kadang-kadang orang takut berorganisasi kan karena salah satu sisi waktu mereka kan gitu. Ya. Jadi apa urgenitas mereka. Cuman kalau dari Tiang pribadi, jadi ini sebuah ungkapan dan siapa tahu juga bisa jadi sudut pandang ya. Organisasi ini ke pembentukan karakter untuk menuju ke kehidupan yang lebih dewasa. Karena Tiang mengalami itu dari 6 tahun yang lalu sampai sekarang masih berorganisasi. Organisasilah yang membentuk pola pikir. Ya, betul. Karena dari organisasi itu yang membentuk hal yang kita tidak pernah jangkau, kita bisa jangkau. Benar. Dari orang yang udah pernah kita tahu, kita menjadi tahu dan sebagainya, dan di sana kita banyak belajar karakter kan. Terutama tanggung jawab. Nah, itu yang penting. Nah, jadi tapi kan ada beberapa orang juga yang mengatakan dengan berorganisasi kita lupa dengan lingkungan. Kalau Tugus sendiri menyikapi itu bagaimana? Tugus masih berada nggak sih di lingkungan dan sebagainya? Tiang berusaha sekali fleksibel sekarang, artinya di mana-mana pun ya, khususnya di lingkungan sendiri, kalangan di rumah kan gitu juga nih. Jadi kalangan di organisasi dimanapun, karena Tiang dilatih untuk memecah pola pikir Tiang ketika Tiang berada di 3 organisasi berbeda tapi satu peranan yang sama. Benar. Gitu. Di sana di mana Tiang bicara akademis, di mana Tiang bicara non akademis, dan di mana Tiang harus bicara adat karena sosial ada sosial, karena STT. Benar. Nah, terus non akademisnya di seni, yang akademisnya di senat waktu itu. Jadi semuanya berbeda. Pasti. Bahwa ini sedikit aja kita bawa peranan hal yang ini ke tempat yang beda tanggapannya kan. Pasti. Tidak lingkungan mereka gitu. Benar. Jadi di sanalah Tiang melatih untuk bagaimana cepat merubah adaptasi gitu. Jadi terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Ketika melihat hal yang baru, kita cepat merespon. Oh, ini seperti ini. Oh, pembahasannya ke sini. Oh, karakternya ini. Itulah pentingnya organisasi. Jadi cepat paham juga maksudnya apa nih ada sebenarnya. Itu yang penting. Maka kalau dari Tiang pribadi sih, organisasi ini kalau bisa itu yang disebut experience is the best teacher. Nah, itu pengalaman. Itu loh guys. Itu benar. Dari itu pengalamannya pasti akan banyak sekali banyak hal, karena kita menemui bukan hanya saja sesuatu yang menurut Tiang menurutnya Tiang itu sesuatu yang gampang dicari, tapi di sana kegembiraan juga yang paling besar kan yang Tiang dapatkan di organisasi. Menurut Tiang juga mempelajari karakter orang. Ya, betul. Sehingga kita bisa lebih mudah untuk bergaul ya, karena kita bisa mengenali bagaimana karakter teman lingkungan dan sebagainya. Nah, itu gimana? Juga sedikit menginspirasi kan? Artinya satu ST jadi. Iya, ST karena kita dilarang untuk minum alkohol. Cuma yang penting arak boleh. Di saat pandemi sekarang ini arak boleh. Arak campur? Campur kopi. Campur kopi. Katanya nih buat tahan lama aja. Dan ambigu nih, tahan lama nih ambigu, tahan lama seger tapi tahan lama imun kita untuk menghadapi situasi ini gitu. Anda super. Dan dia memang tahu betul Tugus Niki memang agak kentan ke dunianya. Artinya sama maksudnya. Terus untuk resep tahan lama ini kan menurut Jero ya bagus nih. Bagus nih. Nggih, selain nikah kan wentan masih instan ada dos. Ya, gitu. Oke, next. Baru bading terus udah. No. Host berhadapan host karena oh iya, benar. Berbicara host and host ya. Yang tahu juga Tugus juga sekarang juga lagi sibuk dengan aktivitas yang baru, yaitu Naluri Manca kan? Ya, Naluri Manca. Naluri Manca. Ini kan sebenarnya lebih ke arah mana? Ke arah komunitas kah atau ke arah
cuman orang yang seneng nari kah? Atau memang ada suatu hal yang ingin Gus capai dari komunitas? Apa itu komunitas atau apa sih? Oke. Apa itu hanya perkumpulan beberapa orang yang memang concern ingin menggarap sesuatu, atau seperti IO, atau seperti apa? Nah, ya mungkin boleh ngobrol dikit ya tentang itu ya. Tentang itu. Ya mumpung teman-teman belum ada sih, nanti kita undang dari Manca sekali ya. Iya, Boleh ya? Kita podcast berlima nih. Bisa walk podcast nanti. Lo nggak apa-apa? Gampang itu. Ya, oke ya, oke. Ya mungkin cerita sedikit guys. Trailer aja ya. Trailer dikit lah, dari Manca Naluri dikit. Manca. Sebenarnya Niki agak lucu ya kalau bisa diceritain. Tapi suatu hal yang mungkin bisa, siapa tahu ada hal yang menginspirasi. Ya. Yang Naluri Manca itu kita ketemunya memang si orang-orangnya itu udah orang-orang dari kecil. Orang-orang Niko. Tadi memang udah teman dari kecil ya? Penari semua. Semua penari. Jadi ada dari TK, teman-teman dari SMP itu udah bodohnya udah dari kecil. Tapi itu udah kembali ketika saya ada di fase organisasi, mereka fase kuliah dan lain sebagainya. Kita tidak pernah berkomunikasi gitu. Jadi selama itu belum. Jadi ada yang kuliah di luar Bali juga kan. Benar. Habis itu ada yang lingkungannya beda-beda gitu. Pas pandemi COVID inilah. Jadi awal mulai COVID itu di sana pertama kali yang dipertemukan lagi itu Maret awal COVID nih kan. Di sana ada yang sama teman-teman ngobrolin sesuatu dan akhirnya membentuk Naluri Manca. Dan Tiang tidak bisa mengklaim bahwa itu hanya sebuah komunitas karena kami tidak memandang itu hanya sebuah komunitas gitu. Jadi arahnya lebih mana? Jadi kita terinspirasi dari film Fast and Furious. Nah, jadi di sana. Apa hubung Naluri Manca nih seninya balap-balap deh kan maksud itu. Coba gimana? Kecepatan poin penting dari K artinya kunci di sini itu adalah family. Benar, oke. Kalau kita bicara tentang family, keluarga, jadi itu sangat fleksibel gitu. Di mana tempat kita sosial, di mana tempat kita memang profesional. Benar. Jadi kalau kita bicara tentang komunitas, ya itu bicara tentang legalitas gitu. Jadi kalau tentang struktural, mekanisme dan lain sebagainya, kami family supaya kami bisa fleksibel gitu. Jadi bukan hanya tentang tari saja yang kita bicarakan, bukan hanya tentang musik saja, bukan tentang agent dan lain sebagainya, event organize, tentang dan lain-lain hal. Jadi banyak hal yang bisa kita bicarakan kalau kita bicara tentang keluarga. Gitu. Saya paham. Jadi menurutnya Tiang yang tangkap ya. Jadi kita bukan lebih ke legasnya untuk menjadi apa, tapi untuk kita yang berlima itu yang lebih ke keluarga yang memang kita mau buat apa ya terserah kita. Jadi lebih explore, lebih hebat saja gitu modelnya. Kalau komunitas apa ini? Komunitas tari, tari aja gitu. Jadi paham. Jadi abstrak ya. Jadi susah juga untuk mengatakan itu apa. Jadi lebih mengatakan itu adalah family. Karena itu masih ada fase. Tapi susah loh itu. Susah itu. Ya. Aplikasikan suatu himpunan yang awalnya hanya seorang teman untuk menjadikan dia itu bagian dari keluarga, apalagi kita berani membilang suatu family, susah loh itu Gus, yakin tuh? Yakin karena Fast Furiousnya bisa. Gitu lah. Karena terinspirasinya kan dari awal musuhan juga dan sebagainya, akhirnya memang dia mereka family semua gitu. Padahal itu tidak ada satu arah kan. Benar. Jadi itu salah satu film yang menginspirasi pergerakan bagaimana seberapapun pentingnya kita bukan bicara tentang hal yang terukur, tapi kita bicara tentang hal yang ternilai karena itu tidak bisa diukur. Benar. Gitu. Kalau udah berbicara family rasa ya udah. Gitu. Ya itu yang ngalir aja seperti itu. Sambil kita mencari identitas entah karena kita tidak tahu walaupun memang Niki semua orang tari, kita tidak tahu arah kita semua akan ke tari juga belum tentu juga ya. Siapa tahu ya, karena seperti sekarang udah ngendel acara. Itu sih salah satunya kan. Jadi banyak hal ketimbang kita mengklaim hal itu, jadi kita lebih belajar out of the box, coba belajar lagi hal yang lain. Terus dari segi aktivitas itu dari segi Naluri Mancanya bakal kemana sebagainya oke lah. Tapi dari segi aktivitas kebanyakan di mana? Dari Naluri Manca sendiri. Jadi untuk sementara ini balance kebetulan.
Jadi kebetulan di Tari kita juga Iya, aktivitas, jalan ya. gitu. Jadinya ada project juga. Project juga, terus di event organize juga ya. Juga ada project juga. Project juga. habis itu- Banyak project ya. Ya. sementara ini. Iya. Terus berbicara host tuh itu project juga. Ya sih, itu program. Saya sempat lihat Tugus juga bersama Bligong Gama kan. Dulu lama ya. Bligong Gama juga. Nah, itu apa sebenarnya? Jadi Podcast ya, podcast. podcast itu program. Saya kenapa pernah diundang sana? Oh gitu. Nanti undang kalian. Undang ya. Jadi itu program kami di Naluri Manca itu Ya. ada kan yang namanya kita penggalian, pelestarian dan pengembangan. Jadi itu salah satu Jadi lebih ke seniman. keseniman Keseniman. untuk sementara ini. Ya, Karena ini harus- baru sesi 1 kan. Benar. Dari mana pentingnya kita juga bukan hanya berkarya saja, tapi memberikan pusat perhatian kepada Benar. seniman dengan mencatat gitu. Ada pengabdi dari seni isi Denpasar kepada sanggar-sanggar, salah satunya kita kebetulan dipilih Yep. gitu. Jadi ada program itu dari isi Denpasar mensupport kita, terus dibantulah melakukan pencatatan itu gitu. Oh, gitu. Ya, metode observasinya yaitu podcast, keluarannya buku. Oh gitu. Ya. Jadi podcastnya itu bukan untuk ke publish seperti kita ini ke YouTube atau apa, bukan. Ya, jadi nanti memang observasi. iya. Itu metode observasinya lewat podcast. Biasanya kan wawancara Benar. gitu. Sekedar itu aja. Ya. Tapi kita podcast itu sehingga ada visualnya juga Ya, dan sebagainya. untuk bukti penguat bahwa buku itu yang berbicara memang Memang benar orangnya, Oh, ya benar. Karena kan banyak juga orang yang mengeluarkan buku hanya mengutip ataupun dia membilang si A berbicara A, si B berbicara B. kalau ini jadi keluaran buku. Kalau mau dilihat benar nggak tokoh misalnya sang maestro Bapak Muji bicara tentang baris itu gini. Ya, benar. Dilihat podcastnya, oh benar, prakteknya oh ada gitu. Tapi Anda Dugus diberikan nggak untuk mempublish itu? Nggak. Diberikan untuk mempublish napinya podcastnya. iya. Memang dipublish. Oh jadi dikasih juga. Ya, karena di sana juga mereka kan metode pembelajaran juga. Oh, jadi itu sebenarnya project. Bukan aktivitas seperti saya nih, memang buat podcast gitu, bukan. Itu sebenarnya project isi. Ya, jadi memang ada program isi Oh, pengabdi gitu. kepada sanggar, pengabdian kepada sanggar. Jadi karena dilihat program Naluri Manca, oh bagus tuh pencatatan gini. Yap. Kalau diminta Disupport. disupport, habis itu kita kolaborasi sama Bligong Gama. Iya, Karena di iya. buku itu ada biografi visualnya. Benar. Di foto-foto Benar. sang maestro. Suatu Ya. saat nanti ketika orang mau cari, bukunya ada. Habis itu lihat ketika kenangannya masih ada visual Ya. dan lain sebagainya. Dan saya juga seorang penggemar hasil karya Bigong Gama juga sih. Keren. Jadi Bigong Gama saya undang deh. Ya. Sini sekali Bigong. Mungkin di fotografi ya. Ya. Nah juga ada gini. Ya kan seru sama dia kan udah punya studio memang yang itu sama nih ke host to host ya, misalnya nanti. benar. Jadi kan banyak bisa berbicara lebih banyak lagi. seru. Tia sering foto Dika. Oh, gitu. Pas Oke. ke kandang kan. Oke. Karena cara unik ya Niki. Musicanya Ya, gede tapi benar. Itu sama Bigong nanti. Ya. Oke, next. Tapi Ya, masih sementara itu sih ya. Jadinya masih Naluri Manca dan itu sekarang kita juga Gus juga buat proyek-proyek itu menurut dia sih memang benar-benar bagus sekali ya. Karena kalau begini Gus, kita podcast seperti ini Niki memang kenapa viewernya itu nggak terlalu heboh dan sebagainya, kecuali memang punya nama seperti podcastnya Om Deddy, Deddy Corbuzier dan sebagainya. Karena memang jarang sekali orang-orang seperti kita tuh mencari inspirasi itu dari obrolan Ya, kita. Padahal jujur aja kalau kita orang organisasi, sebenarnya kalau menurut Tiang ya, kita mendapatkan banyak ilmu nih dari ngobrol sebenarnya. Betul. Benar nggak? ya, Dari ngobrol. makanya this is a moment ketemu sama orang itu hal yang Iya. penting menurut ya. Benar. Karena mereka tidak akan bisa merecord omongan mereka. Benar. Dia nggak akan bisa nge-record dan jujur kita dapat hal banyak sekali dengan ngobrol. Ngobrol santai dengan seseorang dan dia banyak mengeluarkan pengalamannya dia dan sebagainya, dan itu menjadi suatu edukasi juga buat Ya, kita. itu pembelajarannya di sana. Iya, benar. Di sana aja ada ilmunya. Ya, nah terus sekarang mungkin the last question lah untuk Gus, kita nggak punya banyak waktu, Gus sibuk kan. Nanti mungkin lagi sama Naluri Mancanya mungkin ya. Iya. Sibuknya sekarang yang terakhir nih apa ya, project yang Gus lagi garap sekarang apa? Kita fokus di The Youth Fest sekarang. Oh, Ya. The Youth Festival. The Youth Festival. Oh, saya sempat lihat trailernya. Kayak anda sering kali nge-post itu ya. Terlibat di sana, gitu. khususnya orang-orang muda karena kita Benar. Nah sebenarnya Youth Festival itu yang juga pingin tahu. Youth itu kan memang anak-anak muda sebagainya. Nah sedangkan kita apakah itu kan sekarang begini loh.
kita nih sering berbicara generasi milenial. Dan yang terpikirkan oleh orang generasi milenial itu adalah mereka berpikir mereka adalah generasi Z, generasi emas, apalagi tuh milenial nih ke kadang-kala kalau dibilang menari menggambar tuh kuno kata orang. Nah di festival nih bagaimana? Apakah konsepnya memang benar-benar milenial yang main Mobile Legend atau apa seperti itu aja? Apa memang kolaborasi atau gimana? Coba deh sedikit. Jadi The Youth Fest ini salah satu program yang sangat luar biasa di Kota Denpasar ya khususnya, karena memang The Youth Fest ini menampung segala lini di habitnya kaula muda gitu loh. Jadi dari tradisi ada juga. Ada bahkan tradisi digalakkan. Oke, ya karena ketika kita bicara tentang pengembangan kita harus berpijak dari benar. Gimana membuat hal yang baru yang mana bisa dikatakan baru kalau memang tidak ada belum ada yang namanya benar ya. Oke. Ya jadi tradisi ini ya benar-benar dikuatkan juga. Nah terus ada pengembangan itu juga ada. Jadi ketika ada ruang The Youth Fest ini yang tiang tangkap ke depannya, di mana orang yang kalangan tradisi, kalangan semi dan kalangan modern dan kalangan inovatif ini kan banyak nih. Banyak benar. Banyak. Kita tidak bisa bicara tentang tradisi dan pengembangan aja. Ini masih bisa dipecah. Mereka ada dalam satu ruang Youth Fest ini dah akan berkomunikasi. Jadi di sana lah mereka akan memahami, oh ternyata tradisi itu tidak seperti yang saya pandang. Oh ternyata pengembangan itu tidak seliar yang saya pandang. Benar. Nah, jadi dari program The Youth Fest ini ketika kita meramu semuanya, salah satunya memang memberikan ruang kepada anak muda untuk hal yang positif, berkarya dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah memberikan ruang kepada mereka untuk berkomunikasi tanpa harus mengungkapkan kalimat apapun. Jadi ketika melihat suatu hal yang berbeda di sana sudah berkomunikasi. Oh gini ya, kini. Oh pengembangan tuh, oh gini loh. Kayak misalnya orang tradisi menggambar lepuk skateboard, di skateboard, gini, oh ternyata gini nak main. Terus kenapa bisa skateboard tuh menjadi hal yang disukain sama orang-orang? Oh ternyata memiliki value seperti ini. Terus menggambar tuh apa sih kelebihannya? Ya karena seperti ini. Dia juga belajar itu juga. Gitu. Jadi saling pertukaran ya. Saling lintas. Jadi dalam Youth Festival nih kita frame ya ngomong kita ya. Jadi ke dalam Youth Festival ini jadinya menurut yang dulu saya katakan tadi nih jadi semuanya itu ada, dari tradisi ada sampai ke modern ada. Modern apapun ada. Jadi semuanya itu lomba. Ada eksebisi, ada kompetisi. Ada kompetisi, ada eksebisi. Ya, 23 kegiatan. Sekarang nih pandemi, Bro. Ya. Sepenapi. Kita pakai luring daring. Jadi sudah seperti sekolah ya. Seperti sekolah ada jadinya. Nah, jadi ada yang offline, ada yang online juga. Kalau yang online lombanya rekaman. Ya virtual. Jadi nanti kalau di sini sih kebetulan untuk di kalangan seninya, kita kompetisinya sekarang ada misalnya di atas angka 20 peserta itu kan banyak karena satu peserta nikah skillnya banyak gitu misalnya. Benar. Jadi di sana kita pakai virtual dulu. Nah setelah itu kita cari 10 besar baru kita pakai live gitu. Tapi untuk sekarang nih peserta udah banyak lumayan. Udah karena sudah penutupan besok. Penutupan untuk pendaftaran. Karena besok udah terakhir. Udah ngumpul video besok gitu. Oke. Jadi di sana mereka setelah pengumpulan video penilaian online, habis itu offline dan ada juga yang langsung offline gitu. Ada yang online aja. Gitu. Oke, jadi kolaborasi ya penyelesaiannya. Semuanya ada. Nah, peran media di nah jadi menurutnya saya walaupun kita lagi masa pandemi berkreativitas jadinya nggak boleh mati dong. Nggak boleh padam, sama sekali tidak boleh padam. Karena kita kan sudah terbiasa nih dengan hal-hal seperti ini. Benar, Bali apalagi kan? Bali. Nah terus jadi apakah ini buat kita terpuruk kan enggak? Nah jadi dengan adanya ruang-ruang inilah memberikan kita supaya memiliki open minded. Dengan menghadapi situasi itu harus seperti apa sih gitu bro. Ya, bukannya kita harus arogan dengan situasi dan bukan hanya kita harus mengeluh juga sebagai generasi muda nih pandemi begini kita nggak bisa begini kan kebanyakan orang-orang berpikirnya seperti itu. Padahal jika cari sebenarnya masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Karena banyak sekali ide-ide yang muncul sekarang, bukan bicara tentang pertunjukan ya, bicara tentang ekonomi kreatif pun orang-orang sudah berpikir. Benar. Jadi dibawa untuk kita tuh lebih memiliki keranjang yang banyak ketika suatu hal terjadi nanti lagi gitu. Jadi memang benar-benar sekali memang kita harus open minded banget dengan hal pun ini. Pembelajaran sih menurut yang pandemi ini dan sangat luar biasa sekali guys pembicaraan kita ya. Karena begini, satu yang kita pelajari ya adalah bagaimana perkembangan dunia
organisasi. Ya kita anggap dari Tugas Dumun, itu sangat menurutnya sangat menginspirasi sekali, dan begitu juga dari pola-pola yang dijalankan sekarang dari sebenarnya Youth Festival niki proyek pemerintah juga. Ya. Tadinya memang pemerintah yang punya ya. Ya, pemerintah jadi Pemerintah salah yang satu punya. program yang diharapkan ya harus terrealisasikan. Cuman bagusnya nih ke memberikan ruang kepada komunitas untuk terlibat dalam kegiatan ini. Jadi benar. memang program dari pemerintah, cuman yang memang akomodir semua itu komunitas-komunitas dari segala lini. Ya artinya diberikanlah ruang Ya, itu. betul. Nah, dan itu menurut Titian juga suatu komitmen pemerintah yang perlu juga dengan bagaimana bukan beliau hanya mengeluarkan aturan yang tidak boleh gini, tidak boleh gitu, tapi beliau juga memberikan suatu ruang juga untuk bagaimana kita berekspresi tetap di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah itu guys, sedikit pembicaraan kita dengan Dubes Arista. Kayaknya ada gininya, mungkin akan ada acara mungkin. Iya, acara sibuk sekali. Sibuk sekali. Sirap dan bubuk. Oke, sibuk sirap dan bubuk. Bagus lah itu. Sibuk sirap and bubuk. Sirap dan bubuk. Oke, entar. Itu kesibukannya sekarang. Kalau sebuk, Apa nih? sesap dan becek deh kakek. Becek kakek. Ya, becek. Serbuk nih kan. Oke, itulah sedikit obrolan kita dengan Ida Bagus Eka Arista, yang dimana beliau sendiri menjadi founder dari Naluri Manca dan lain sebagainya, dan panjang banget ceritanya ya. Mungkin nanti itu kita lebih ceritakan dengan teman-teman di Naluri Manca mungkin di next episode kita mungkin ya dengan Tugas. Segera. Oh nanti ya, ajak sini dong. Ya, oke. Dan yang terpenting adalah apa obrolan kita yang menarik dan ataupun yang menginspirasi, semoga sih menginspirasi buat teman-teman semua. Dan yang tidak penting ataupun yang menurut teman-teman kurang bermakna ya udah abaikan saja. Jangan dimasukkan hati dan sebagainya. Dan ingat, kita sebagai generasi muda ya harus tetap berkarya di masa pandemi seperti sekarang ini, tetap produktif juga dan sebagainya. Ya, karena bagaimanapun juga, walaupun pandemi, kehidupan harus tetap berjalan. Betul. Benar nggak sih? Betul. Kehidupan harus tetap berjalan. Benar. Jadi, biar kehidupan saya juga tetap berjalan, jangan lupa like, komen, dan di Bala Bali Channel. Ingat jangan lupa subscribe, like, komen channel Bala Bali, dan jangan lupa share ke akun media sosial kalian. Matur suksma.